Nah, sekarang kalau gulanya saya kasih banyak, pengaruhnya apa? Ada timbul endapan kan? Artinya apa? Mau nggak mau gula itu sebagai zat terlarut kan? Kalau air itu zat pelarutnya, berarti nilai zat pelarutnya harus besar dari zat pelarut kan? Sampai titik tertentu dia jenuh. Yang disebut jenuh itu dia nggak bisa lagi larut dalam air. Artinya udah kalau masih sedikit kan gulanya habis. Masukin gula lagi habis kan? Lama-lama kalau kita masukin terus, lama-lama gulanya udah ngendap kan ya? Nah itu artinya dia udah jenuh. Artinya dia nggak bisa larut lagi. Nah kita akan belajar konsentrasi larutan itu berapa besar larutan yang terjadi di campuran tersebut. Nah, sini kita akan bahas itu. Oke. Itu contohnya air gula ya. Oke, sekarang kita fokus konsentrasi ya. Di dalam konsentrasi ini jenisnya sama aja yang kita pelajari. Pernah dengar nggak namanya molaritas? Ya. Nah, jadi di dalam konsentrasi ini semakin banyak yang kita lakukan itu semakin kental kan? Konsentrasi semakin tinggi. Nah itu molaritas. Ya. Molaritas. Ini kalau kita lihat apa? Ada tahu ya? Apa? Ini ya? Simbolnya itu M besar ya. Jadi M itu rumusnya apa? M bagi volume. N ini apa? Mol ya. Oke, silakan boleh ini. N ini adalah molaritas. N ini adalah mol. B-nya apa? B. Molaritas ini satuannya mol per liter. Mol per liter ya. Kalau ini satuannya mol. Terus apa lagi yang berhubungan konsentrasi? Molaritas. Molaritas ngerti nggak? Dia mirip-mirip ya. Molaritas. Simbolnya itu MCL. Nah di sini rumusnya apa? M dengan N dibagi P. Ya. N ini tetap molaritas. N ini mol. P ini adalah massa pelarut ya. Itu satuannya kilo. Oke. Nah ini ada 1, 2. Kemudian ada lagi C ini adalah kadar zat pelarut ya. Biasanya dalam persen.
Misalnya contoh kadar zat ini berarti terlarut ya. Ini ya. Ini maksudnya gini. Biasanya kan contohnya di campuran misalnya apa? H2O misalnya. Atau mungkin yang lain, contoh aja. Jadi kalau kita lihat misalnya perbandingan H banding O misalnya, hidrogen sama oksigen misalnya ini 1 banding misalnya 16 misalnya kan. Presentasi dari hidrogennya berapa? Berarti 1 dari 16. 1 per 16. Tapi bukan 16, tapi total. Ini kan hanya 1, O-nya 16. Kalau ditotalin berapa semuanya? H-nya ada berapa? 2 kan? 2. Berarti perbandingannya kalau kita tanya presentasi H-nya sebenarnya berapa? Berarti ininya berapa? H-nya 2 kan? Per 2 sama 16. Berarti semuanya ini kali 100. Jadi presentasinya dibagi total, bukan dibagi 16, tapi dibagi 9. Kalau ini perbandingan dari atomnya HO nya 116. Jadi caranya gini. Oke, silakan mungkin ada yang mau satu dulu boleh. Sebelum kita masuk lagi. Ini kita udah masuk sini ya. Silakan mencatat. Nanti teori dulu saya kasih karena teori cukup banyak. Setelah itu baru nanti kita masuk ke soal ya. Kalau sudah kita lanjut materinya yang ini ya, yang kedua ya. Larutan asam basa. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut ini? Ini dasar-dasar ya, nanti saya udah ketemu di kelas 11 ya. Jadi ini hanya review aja karena ini soal untuk persiapan aja di ujian gimana. Yang kedua itu mengenai larutan asam basa ya.
Lalu kan asam basa ini mungkin udah tahu ya, udah belajar waktu SMP juga pernah, tapi kita review aja lagi. Ini cukup banyak nih. Ada yang tahu nggak sifat-sifat asam basa? Apa yang lebih tahu? Ciri-cirinya apa? Kita tahu ini asam, ini basa. Ciri-cirinya apa? Pertama pH ya. Kalau pH asam itu pH-nya apa? Lebih besar atau lebih kecil dari apa? Dari 7 ya. Jadi di bawah 7 itu makin kecil makin asam deh. Nah, ini berarti lawannya ya. Jadi pH-nya ini ada 7 ini. 8 ke atas. Maksimal berapa? 14 ya. Jadi sampai 14. Tengah-tengahnya 7. Terus apa? Mengubah kertas lakmus apa? Asam merah. Mengubah warna lakmus ya, warna lakmus menjadi warna apa? Sama warnanya jadi apa? Merah ya? Jadi merah. Kalau yang ini berarti apa warnanya? Biru. Biru ya. Yang mengubah warna lakmus menjadi biru ya. Itu kamu ciri-cirinya. Apa lagi? Ada lagi nggak selain ini? Kalau Bersifat. berasa licin. Ya boleh. Ya kalau bahasa licin ya. Kalau asam apa? Ya asam kan. Tapi ini ya, jadi sifatnya adalah bersifat korosif ya, benar nggak? Iya. Bersifat korosif. Bersifat korosif ya. Atau merusak ya. Jadi asam ini dia merusak. Ya. Kalau ini bersifat apa?
Kenapa mereka ada yang wajib? Ini Kak. Iya. Maksudnya maju dulu, ntar kalian tuh. Dari satunya. Kalian kan mau dulu juga. Kalau asam memiliki rasa asam ya, ini rasanya apa nih? Air ya, Tetap basah. nah. Oke, nah ini untuk larutan basah asam basah ya. Oke, silakan dicatat dulu nanti yang tugasnya sudah. Ya. Sudah, mulai ya. Sudah semua, ini. Ini cukup banyak nih ya. Ada saya kasih teorinya satu ya. Satu jadi bahasa Arrhenius ya. Dia menghasilkan ion A+. Ya. Kalau bahasa apa? Mematikan apa? minus ya. Ini teorinya ya. Misalnya contoh nih HCl ini dipecah jadi apa nih? A plus ditambah minus ya. Terus satu lagi NaOH. NaOH ini Na plus ditambah OH. Jadi ini disebut asam. Ini disebut asam. Karena di sini ada H plus OH-nya. Makanya ini asam, ini basa. Ya. Jadi beda tandanya adalah di sini nih, plus sama OH-nya ya. Contohnya ini. Ada pertanyaan nggak?
Ini sudah. Boleh lihat? Oh, udah, bagus. Oke, sekarang itu teori 1. Teori 2-nya Borstig-Lowry, ya. Borstig-Lowry. Kalau asal dia apa? Kalau asamnya berarti memberi kompon, ya, atau memberi tapi kalau bahasanya apa? Menerima apa? Jadi antara ini agak beda ya. Ini dia ion H+ paraminnya. Tapi kalau yang teori Borstig-Lowry ini asalnya memberi H+, basanya memberi menerima H+. Bukan OH ya, tapi H+ juga. Saya kasih contoh persamanya gini ya. Ini coba lihat nih. Yang disebut dengan asam teori dia memberi H+. Artinya dia sama dengan hanya dibuang. Kita lihat. Di sini kita lihat di sini. Di sini hanya berapa? 2 kan? Iya. Kalau dilihat ke sini kembalinya di sini. Jadi ini berubahnya ini. 2 berubah jadi 1 kan? Nah, yang disebut dengan asamnya ini asamnya nih. Ini asamnya. Asam ini. Ini namanya bahasa konjungsi. Maksudnya bahasa konjungsi ini dia menerima akibat dari hanya berkurang karena dia memberi ini. Jadi dia memberi H untuk yang ini, makanya di sini hanya berkurang. Makanya ini ke sini artinya ini asam akibat dia memberi H sehingga nilai H-nya jadi berkurang.